Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Akhirnya aku masuk Soleh Solihun Interview. Bersama Satria Nur Bambang. Nggak ada yang tahu kan siapa kan? Nggak ada yang tahu ya. Nggak tahu kan? Tapi kalau disebutin Pure Saturday pasti tahu. Band apa itu? Pure Saturday, band apa itu Pure Saturday? Band yang mengawali karirnya tahun 90-an. Sudah gitu. Dan kebetulan singlenya jadi hits. Sudah. Dan saya vokalis yang beruntung sudah menggantikan vokalis yang pertama. Jadi saya numpang tenar aja. Jadi Iyo tuh ada banyak karakter. Ada kalau di acara si apa nama acaranya? Mancing liar. Mancing liar itu apa namanya di situnya di TV-na gini ngaranna naon? Great Fishing Adventure. Henteu ngaran maneh. Satria NB. Satria NB. Ya itu sebenarnya siasat saya untuk bisa mengunjungi tempat-tempat eksotis Indonesia tanpa bayar. Gitu. Jadi gimana caranya saya bisa masuk TV? Kebetulan saya bisa mancing, akhirnya saya bisa keliling Indonesia. Nanti malam saya pergi. Apa bedanya Iyo si vokalis Pure Saturday, Iyo si basis Teenage Daystar dengan Iyo si mancing liar? Dan Iyo The Jonis. Dan Iyo, emang The Jonis masih ayah? Nggak ada sih. Ya. Apa ya sebenarnya kan kata Niki Astria juga dunia ini panggung sandiwara, ya kan? Kalau misalnya saya memakai rambut ini sekarang sebenarnya ode untuk Sanana Gusmao. Ya apa ya? Saya sadar tidak akan mempunyai rambut lagi gitu kan sampai tua. Coba nanti. dibuka. Nih saya kasih ini ya. Saya kasih kebetan nih. Habis rambut gua. Nah, jadi kalau misalnya pas manggung tuh, ini rambut rokok gua ketinggalan di sini. Nita eta di handap murah banget Apinya. Gak apa-apa lah. Jadi ya udah pakai aja lah. Jadi kebetulan bisa manggung, kebetulan bisa ini, ada kesempatan ini itu. Ya ekspresikan saja sih sebenarnya. Kayaknya sekarang skill bermusik makin bagus ya. Enggak juga. Saya lahir bukan sebagai musisi. Saya sebagai apa ya? Tukang acting aja. Sama seperti kamu kan? Kamu kenapa bisa jadi bintang film coba? Rezeki ya? Saya tahu dia waktu di Bandung ini, aduh, gak ada cupat. Cupat apa ya? Cupat teh naon? Gak ada kelihatan gitu. Gak ada aura, gak ada kelihatan bakat menjadi bintang film segala macam, tapi hebat. Orang Tasik ya kamu ya? Naon Tasik? Kamu orang Tasik bukan? Lain. Orang Garut ya? Orang Bandung. Oh. Aya Garut tau ge. Nah, bisa jadi artis ini hebat. Pure Saturday tinggal bertiga. Aduh. Ya, terus apa rasanya ditinggal si kembar? aduh rasanya seperti main musik bertiga. seperti kan main musik mah nggak bertiga, di panggung tetap rame-rame. Iya sih, cuman you know when you lost one soul and two soul, you know. Tapi ya nggak apa-apa, life goes on. Apa ya? Enggak sih, ya jalan aja lah. Gitu. Yang paling kerasa ditinggalin Adi Udi. Kenapa? Dari sisi apanya? Sisi lucuan ya, si anak-anak itu lucu. Kalau misalnya udah apa ya ngebodor itu mereka lucu. Jadi kadang kalau misalnya lagi kayak gini nih, biasanya tiba-tiba ada yang ngelucu atau ada yang akrobat gitu. Nah itu mereka itu. Adi Udi. Iya. Ternyata humoris. Sekarang setelah hijrah masih humoris nggak? Kemarin ketemu masih sih. Masih. Cuman masih ya mesti ketemu lagi lah nanti. Wah gawat nih pertanyaan. Mana diplomatis jawabannya? Susah anjir, kasihan kalau misalnya gue jawab yang aneh-aneh. Kan maksudnya apakah ikhlas melihat Adi Udi hijrah? Nggak ikhlas lah sebenarnya. Goblok aja, pertanyaan menjebak. Ya kan baik kan mun teu ikhlas ya jujur teu ikhlas. Nggak ikhlas lah, mereka biasa mereka kan jago jago main band gitu kan. Dan apa ya, banyak musisi lah yang mubazir atau kata Acong mubazir bakatnya mungkin skillnya, karena banyak musisi juga yang mengakui dia kalau misalnya memang dia nyentrik gitu dalam bermusik ya. Tapi ya sudahlah, namanya juga
Lagi interview, Solehun interview. Bentar ya. Apa tadi saya mau apa? Mau berbakat unik, eksentrik. Ya, tapi ya sudahlah. Seperti FPI bisa menguasai Jakarta misalnya gitu kan ya sah-sah saja kan. Musisi Bandung banyak yang hijrah. Ya. Karena apa? Pertanyaannya menurut Iyo, karena apa yo cek mana? Karena apa ya? Karena memang gini. Karena mereka memang aslinya memang anak baik-baik, religius. Terus kalau misalnya religius itu berarti kan sama seperti kita, kamu sebagai penyiar atau sebagai apa pengen menjadi pengen skillnya upgrade terus gitu kan, secara acting, secara penyiar. Ya mereka juga secara agama juga kan mereka ingin mencapai tingkatannya dan ya sah-sah saja sih. Tapi jika nu teu ikhlas omong sah-sah aja sih. Ya. Karena apa ya? Karena kita biasa hidup rereongan. Apa rereongan tuh apa? Guyub apa? Guyub. Ya biasa hidup komunitas lah gitu, biasa hidup bareng-bareng. Ini kok kemana sih ini ya? Kemana sih ini ya? Diajak ngobrol, oh ya kamu ke arah sini ngobrolnya atau segala macam. Nggak masalah sih, cuman aku kangen aja ketawa-ketawa yang dulu itu aja sih. Gitu. Semua lah. Teman-teman semua. Terakhir ketemu Adi Udi, ngobrolin apa? Ketemu Adi Udi. Ngobrol aja. Leh, ada pertanyaan yang lain? Ya kan mah. Aduh. Tuh. Ntar lo gua benerin rambut dulu. Oh tuh kapan yo? Hah? Apa ya? Ini kok bagus nggak kayak begini? Ngobrolin apa ya? Berarti sebenarnya kamu pengen tahu juga kabar mereka ya? Ya iya dong. Iya. Ngobrolinnya ngobrolin ketawa-ketawa aja sih sebenarnya, yang ringan-ringan gitu. Terus ngobrolin apa ya? Sekarang ini si teman kita ini yang ini kayak gimana kabarnya? Ketawa-ketawa aja sih. Nggak ada ngobrolin. Cuman kalau misalnya kita kan fashionnya tetap ada, kamu pakai baju ini, sepatu ini tetap fashion. Dia juga ada fashionnya juga. Fashionnya gimana? Jenggot segini, nggak ada kumisnya gitu. Pokoknya kayak itulah yang di duit itu, foto di duit itu. Salah foto Lima Bojol. Pati Murah siapa gitu yang ada di duit gitu yang jenggotnya doang. Gitu. Tapi bikin musik Pure Saturday yang paling kerasa apa? Bikin musik. Pas waktu bikin lagu. Kehilangan Adi Udi yang paling kerasa. Apa ya? Itu anak-anak itu mereka super kritis sih, kritis banget gitu. Dan dari di situ serunya gitu. Tapi kalau misal dulu nih, kalau misal pas kita bikin lagu gitu, ini cerewet banget sih nih anak gitu, cerewet banget. Coba kalau misalnya gini kan nggak usah pakai interupsi kayak gitu kan enak nih gini gitu. Pas kita bikin, aduh nih kita keenakan nih bikin, nggak ada yang protes nih. Jadi lagu jadi udah lagu jadi. Tapi jadi kangen, nggak ada yang ya pastilah romantisme ya, sebenarnya gimana lagi romantisme lah. Ya romantisme. Pure Saturday bakal berencana mengambil personel lain apa memang additional doang? Sama kasusnya kayak saya dulu pertama masuk Pure Saturday ya. Sebenarnya kan saya juga jadi vokalis kan kecelakaan, maksudnya accidental lah. Gara-gara nggak ada lagi. Gara-gara harus dekat dengan anak-anak gitu, harus ngerti guyonannya anak-anak gitu kan, harus masuk ke anak-anak gitu. Ya kalau misal memang ada waktunya, Pure Saturday punya personel baru ya punya aja. Cuman ya kalau misal dicari di mana susah gitu. Ada yang mau masuk Pure Saturday? Ada. Tapi udah harus akrab, ya? Harus akrab sama Pure Saturday ya. Iya, kenal dulu dong. Kalau enggak ya gimana? Karena apa ya? Karena ya humor kita sektoral banget gitu. Jadi ya maaf kalau misalnya ada di sini yang jadi malah tersinggung, malah segala macem gitu. Padahal mah enggak. Kita anak baik-baik semua. Harusnya Adi Udi juga nggak perlu berhenti ya, kan Pure Saturday band baik-baik. Itu yang bilang dia. Jadi apa? Barusan coba bisa dia band kan Pure Saturday mah band baik-baik, nggak perlu berhenti ya kan. Nggak mengganggu kepada ibadah ya. Kalau teenage Destar baru band tidak baik-baik. Kata siapa? Helvi itu santri.
Alvin sudah berhenti minum, Acung sudah berhenti minum, semuanya sudah santri semua. Kalau saya mah buat ya sosialita lah biasa. Kan mesti ada yang Najis, mana aku sosialita. mesti ada yang mengimbangi dong. Oh, mancing paling jauh di mana mancing ya? Mancing. Orang lompat-lompat ya pertanyaannya. Iya, ke bawah mancing itu apa ya? Ke Papua udah, ke ujung Sulawesi udah, ke Aceh belum sih gitu. Memang gara-gara hobi mancing jadi host mancing apa gara-gara host mancing jadi hobi mancing? Ya itu pertanyaan semua orang termasuk pemancing sendiri. Pemancing sendiri juga ngomong kayak gini. Emang kamu bisa mancing? Oh gitu, sering dipertanyakan kredibilitas pemancing. Iya. Begitu saya dapat ikan besar, oh iya bisa mancing kamu. Jadi sebetulnya dulu pas sebelum album 3 saya sempat ngilang dulu kan, sama anak-anak juga ngilang gitu. Itu saya pergi mancing terus gitu. Dari mana itu hobi mancing tiba-tiba datang? Sebenarnya dari kecil om saya yang ngajarin kalau waktu kecil gitu. Tapi kalau misalnya, jadi mesti nyobain. Jadi mancing itu sebenarnya bukan pemalesan, mesti bedain sama mancing kolam atau sport fishing. Jadi kalau misalnya banyak sekarang di TV-TV tuh pergi ke alam bebas segala macam gitu kan, berpetualang segala macam. Nah kalau ini sebenarnya sama kayak berburu. Jadi ketika ketemu perairan itu sebenarnya ketangkasan menangkap ikan bagaimana? Karena yang kita gunakan juga bukan umpan adonan, jadi umpan palsu gitu. Jadi ada trik-triknya. Kalau misal mencari ikan ini pakai umpan seperti ini, ikan-ikanan gitu. Mau diliatin kayak gimana? Mana? Bentar. Iya ditanya mancing nih, penis banget. Banget. Mana ini deh? Wah, kebetulan subuh ini saya mau pergi ke Sulawesi. Basis tukang mancing. Ya, nih. Nah, ini kan menyerupai ikan, ya kan? Jadi kalau misalnya dilempar ke air, kalau ditarik dia tuh begini, kecek, geol. Ikan seperti ikan mati, seperti apa gitu. Nah, kalau ada ikan yang lagi nongkrong gitu ngelihat, hajar, gitu. Tapi kenapa udah dapet mancing, terus dilepasin lagi buat apa? Itulah namanya sport fishing. Beda Iya, sama buat apa? Beda sama nelayan, beda sama buat oleh-oleh gitu, bukan, karena kita memang mencari seninya. Kan kasihan ikannya udah di kail-kail sakit. Kalau misalnya itu dia perlu diketahui, kalau misalnya hewan itu punya daya ingat sakitnya itu pendek. Jadi meskipun ada ikan Sekarang gini, kalau misalkan ada anjing sama babi hutan berantem, walaupun dia sudah berdarah-darah, sudah segala macam, tetap aja dia berantem, dia lupa sama sakitnya gitu. Dia bisa beraktivitas lagi. Kalau hewan kan begitu, beda sama kita. Tahu dari mana itu? Aja galau. Emang udah ada yang pernah nanya? Gini. Tahu Gini. Penjelasan logika, penjelasan ilmiahnya dari mana? Siap. Waktu saya pernah mancing ya, saya lempar umpan ini ke ada satu kubangan gitu lah di mangrove ya, di apa namanya? Hutan bakau. Saya lempar ke situ. Saya kelihatan ikan itu cuman ada satu. Ya, saya lemparin, saya gangguin sarangnya. Kacak. Dia makan. Loh. Jadi ini ikan ini khusus ikan predator. Gitu. Jadi saya lepas lagi ikan itu, balik lagi ke sarangnya. Saya lempar lagi, makan lagi. Aneh kan? Goblok. Lain aneh. Namanya juga binatang, begitu. Berarti bukan persoalan hilang rasa sakit, memang kurang pinter. Kalau misalnya dia pinter, udah buka Alfamart dia udah dagang dari kemarin. Kenikmatan memancing apa sih kok udah gitu dilepas lagi? Enggak. Bukan semata-mata ikannya. Ikan mah bonus, ikan mah nomor 2. Yang penting kita jalan-jalan. Saya sama kamu nih, kamu suka mancing. Ayo kita ke Papua misalnya gitu kan. Ngapain ke Papua? Jalan-jalan. Ketemu orang, ketemu alam, ketemu tempat-tempat baru. Gitu sebenarnya mah prosesnya sebenarnya mah. Jadi ikan mah di sini banyak ikan, oke hajar. Kalau enggak mah udah makan di hutan gitu. Jadi kalau misalnya yang saya mancing itu mancing yang pergi ke alam liar. Gitu, bukan di kolam. Mancing kan butuh kesabaran. Nah itu kalau misalnya bedanya mancing kolam, umpan ya udah tungguin aja gini. Kalau sport fishing enggak.
spot fishing nggak berhenti, kita nggak berhenti gerak untuk menggerakkan si umpan ini. Lempar, tarik, nggak ada, pindah lagi. Nggak nunggu. Enggak, jadi kita yang justru mengganggu ikan. Jadi kapan mau mancing sama saya? ini harus diajak nih. Pernah baret-baret, luka gara-gara. Nah, jadi kan ini ada kail, pernah ketancap, Aduh. ketancap tembus gitu. Jadi tancap kan cuma setengah masuk kan. Untuk ngebuka itu nggak bisa ditarik ke belakang, harus ditarik ke depan ke dalam. Kulit si kulit tip. Iya. Nah, jadi ini kan ketancap ya, setengah masuk kan. Jadi kan apa ya, ada ruhitnya kayak jangkar gitu kan. Kalau ditarik ke belakang itu daging kita kekoyak. Jadi mau nggak mau harus didorong ke depan. Red, jadi tembus lagi. Udah tembus, dipotong ceklok. Baru di-crack gitu. 2 kali saya pernah kena. Mana bekasnya? Nggak ada bekasnya, aman, crack gitu. Sama di kaki. Atau ingatannya jadi sebentar, jadi lupa. Enggak. Gitu. Gandeng tadi tutup. Ini panjang banget interviewnya. Sagodang deui eta. Gandeng kuduna numang nutup. Heeh, eta panto tadi tutup. Ini kasihan, ini saya sebenarnya prihatin. Sebenarnya dia itu bukan harusnya menjadi aktor. Cuman karena dia memang mumpuni lah otaknya, jadi bisa jadi aktor. Sebenarnya dia ini reporter, wartawan dia ini. Tapi instingnya insting wartawan. Tapi duitnya saeutik. Ya. Maksudnya kamu udah punya majalah, punya wadah. Mana dia boga majalah bubar? Bubar mahal bikin majalah. Paling gede ikan apa yang pernah ditangkap? Jadi sebenarnya saya pernah mancing di Papua itu kedalaman sekitar 10 meter. 10 meter saya mancingnya ikan 5 kilo, ikan 10 kilo lah. Tapi banyak. Jadi predator tuh gini, di mana ada ikan kecil, di situ ada ikan besar. Jadi dia makan ikan besar itu makan ikan kecil. Jadi saya niatnya mancing ikan kecil yang kena ikan besar. Yang kena sama saya, pancingan saya nih, hiu sebesar meja ini. Hiu sekitar 60 kilo lebih lah. Kan hiu mah nggak boleh dipancing. Kan nggak sengaja, saya mancingnya kan mancing ikan kecil tadinya. Wah, lama pas diangkat hiu 60 kilo. Tapi bisa berenang. Hiunya Itu mana ya? ya bisa lah, bisa. Kirain udah mancing di alam liar. Banyak tapi pemancing yang nggak bisa berenang segala macam. Jadi mancing itu sebenarnya resikonya gede, badai, ya kan. Terus kalau mancing ke muara, ke hutan, yang banyak ikannya mitosnya itu di tempat yang banyak hewan buas, banyak buayanya, banyak ulernya segala macam. Karena apa? Karena top predatornya ada di situ, gitu. Jadi predator lain nggak akan ngeganggu dan nelayan pun jarang masuk. Karena memang banyak binatang buas. Nah disitulah karena kita kerja di TV, karena kita pengen mencari ikan-ikan langka, ikan-ikan besar, kita datangin tempat-tempat kayak gitu. Dalam brah. Jadi maaf ya kalau misalnya saya ada apa-apa nanti. Ini peace semua, salam saya. Jangan dong. Kasihan Pure Saturday harus tinggal berdua. Nah sebelum kita pergi mancing itu harus memikirkan safety. Jadi ramalan cuaca, kalau misalnya kita mau pergi ke laut harus tahu cuaca kayak gimana. Cuaca jelek jangan pergi. Oh gitu. Cuaca jelek, hujan terus, sungai banjir jangan pergi. Gitu. Lebih enak mancing apa nyanyi sama Pure Saturday? Apa ya? Sama aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dunia laki-laki, khususnya di Indonesia, itu pasti laki-laki di Indonesia pasti nggak akan lepas dari dunia hobi. Biasanya seperti itu. Mau off-road, mau berburu, mau apa gitu. Biasanya. Karena apa ya? Karena alam kita juga memfasilitasi gitu. Oke. Ini interview panjang banget sih, udahlah. Sakadeng deui, 19 menit, gila. Sakadeng deui. Sebagai vokalis Pure Saturday lebih beban apa lebih berat? Ketika manggung bersama Teenage Daystar kan kayaknya lebih ceria. Apakah coba jawab? Apakah ketika menjadi vokalis Pure Saturday bebannya lebih berat dari sisi musik dan panggung? Gini lah, kalau misal paling mendasar gitu, kalau ditanya genre gitu ya, kamu suka musik apa aja? Saya suka punk, saya suka pop,
saya suka new wave, saya suka rock, saya suka metal gitu kan. Kamu ini poser atau apa gitu kan? Iya kan? Jadi sebenarnya ya itu balik lagi ke pertanyaan pertama kamu tadi, ya dunia ini panggung sandiwara. Jadi saya nikmati aja, ngapain buat jaim, ya nggak? Kalau misalnya jaim, kalau segala macem gitu ya, ya itu mah milik Rano Karno, milik Raffi Ahmad. Biarin aja. Gitu Rano Karno nggak mau membuka kacamatanya. Apa sih? Maksudnya? Ya, maksudnya buka dulu kacamata. Bukalah kacamatamu. Nah ya maksudnya gitulah, kalau misalnya itu pas kejadian saya di Jonis gitu. Ini kalau misalnya musiknya udah kayak begini, kalau misalnya saya tampil biasa-biasa, ya nggak seru dong gitu. Apalagi saya jadi. Makanya begini tuh. Jangan gitu tuh. Jangan. Nggak akan mengganggu image sebagai Fuck anjing, image fuck anjing. Pure Saturday kan indis manis. Image gak akan dibawa mati anjir, yang penting semua orang happy anjir. Buka hala bukna orang yang lihat. Rambut. Ya, saya buka ya rambutnya ya. Ya. Nah, dalam rangka menghadapi kebotakan apa yang telah Saya diantisipasi? udah istri saya sudah membelikan obat obat tumbuh rambut segala macam, udah neril. Udahlah, bokap gua juga lebih parah dari ini gitu. Jadi ya udah aja gitu, nggak masalah gitu. Iya. Tinggal begini, tinggal pakai pomade, tinggal segala macam toh. Pakai pomade naon udah di pomade aja. Pomade mah jangan wae, bukan. Jadi ke belakang dikit lah gitu. Enggak apa-apa, no problem, tapi kan coba kalau dilihat itu urusannya udah dari beberapa sudut pandang saya masih oke kok. Cabut. Lebih keren Iyo sebagai vokalis apa Iyo Anjing, sebagai banyak banget basis? pertanyaannya. Terakhir. Kenapa gue mabok ya? Kenapa? Lebih keren Iyo sebagai vokalis apa Iyo sebagai basis? Nggak ada yang keren. Nggak ada yang keren gitu aja. Apa ya? Kalau misalnya jadi om saya atau teman-teman deket saya nanya, yo dari dulu lu tuh ngapain sih jadi bikin majalah, main band, lu nggak ada pengen kerja yang bener, lu udah sekolah di ITB segala macam. Ya enggak, hidup gua mengalir aja gitu. Toh anak-anak istri gua nggak kelaparan, toh gua masih bisa bertemu teman-teman gua, toh gua masih bisa kayak lu tiba-tiba jadi bintang film, jadi apa, lu punya rumah sendiri, punya mobil sendiri. Gua tahu mobil lu dulu Corolla butut anjing, mobil babe, mobil tua tahun 80. Sekarang dia punya rumah. Jadi ya memang beginilah gitu, mengalir saja gitu. Bijak, mengalir saja seperti arus di alam Di liar. alam liar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sana mau ikut saya mancing di alam liar, mau mencoba jalan-jalan gitu, jadi bukan ke alam liar, bukan sekedar gaya-gayaan, selfie fuck ini semua. Jadi ayo kita mencari experience yang baru gitu. Ya, ini banyak banget pertanyaannya. Orang 22 menit aja. Nah,